Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Gubernur lantik pejabat Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara. Selamat sore saudara, TVRI Stasiun Kalimantan Utara hari ini Rabu 27 Oktober 2021 kembali menjumpai Anda melalui program Kalimantan Utara hari ini. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani akan menyampaikan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari berbagai daerah di Kalimantan Utara. Pasca peristiwa kebakaran yang melanda puluhan rumah di kawasan RT 3 Sebengkok Tarakan, Polres Tarakan melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Kapolres Tarakan menduga pemicu kebakaran akibat korsleting listrik. Namun pihaknya masih akan melakukan investigasi. Kebakaran yang melanda permukiman penduduk di RT 3 Kelurahan Sebengkok, tepatnya di belakang Hotel Ramayana, diperkirakan menghanguskan 38 rumah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Setelah 3 jam lebih, petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang melalap puluhan rumah di RT 3 Sebengkok akhirnya dapat dipadamkan. Namun demikian, pendinginan di area lokasi kebakaran masih dilakukan. Selain itu, jajaran kepolisian Polres Tarakan juga melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja Artadira mengatakan pihaknya akan melakukan proses penyelidikan dan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Nanti kita akan lakukan setelah api padam, nanti akan kita rekonstruksi ulang ataupun kita selidiki lagi terkait penyebab apa yang menyebabkan kebakaran tersebut. Untuk dugaan sementara dari konslet, tapi kan itu belum pasti, ada dengan listrik, tapi belum pasti. Kita nunggu sampai pemadaman selesai, baru nanti akan kita selidiki. Akan kita gali juga terkait saksi yang mengetahui api pertama dari rumah yang mana, demikian. Tentunya semua sumber-sumber informasi tersebut akan kita dalami lebih lanjut terkait sebab musabab asal-muasal dari titik apinya yang mana. Nanti akan kita gali informasi tersebut. Informasi yang sudah ada kita tampung dulu. Sejauh ini belum diketahui pasti pemicu terjadinya kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah di kawasan padat penduduk tersebut. Polisi rencananya akan melakukan penyelidikan pada hari Rabu ini. Dari Tarakan, Ani, TVRI Kaltara melaporkan. Setelah melakukan pemadaman sekitar 3 jam di lokasi kebakaran yang terjadi di RT 3 Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah, seorang petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas dan langsung dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan. Petugas pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas tersebut bernama Slamet. Slamet langsung mendapatkan pertolongan menggunakan oksigen di mobil ambulans. Slamet bertugas di garis pertama melakukan proses pemadaman yang dimulai sejak pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah bersama rekan kerjanya. Kondisi asap yang cukup tebal dan angin yang kencang saat kebakaran membuat Slamet mengalami sesak napas dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Selain Slamet, beberapa rekannya juga diketahui mengalami luka ringan akibat terjatuh saat berusaha melakukan proses pemadaman. Sesak napas. Kan asap di dalam tuh kan lumayan banyak ya. Iya. Terus juga anginnya tuh kadang-kadang berubah-ubah. Kalau cuma pakai masker kayak gini, mana ya? Kayak gini nggak akan tahan. Masih tembus ya? Masih tembus. Saya menderita asma sejak 2015. Awalnya tuh belum kena asma, tapi semenjak sering lihat di lokasi, akhirnya ya keluar sendiri. Keluar sendiri sambil muntah-muntah. Kalau pertemuan pertama sama ibu ini, saya semuanya kan nggak paham soal medis. Petugas baru berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
Kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk tersebut menghanguskan sekitar 38 rumah. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kaltara melaporkan. Untuk melestarikan dan menggairahkan kembali olahraga rekreasi serta membuat tubuh segar, bugar, dan gembira, Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Kormi Kalimantan Utara, melantik Ketua dan Pengurus Kormi Malinau. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Kalimantan Utara yang juga merupakan Wakil Gubernur Kaltara Yansen Papadan melantik dan mengukuhkan pengurus Kormi Kabupaten Malinau masa bakti 2021 hingga 2025 di lapangan Prosehat Malinau. Pelantikan dan pengukuhan tersebut bertepatan dengan hari jadi ke-22 Kabupaten Malinau pada tanggal 26 Oktober 2021. Ketua Kormi Kaltara Yansen Papadan dalam sambutannya mengharapkan para pengurus agar dapat menggali dan mengembangkan olahraga rekreasi di Kabupaten Malinau. Olahraga rekreasi ini digemari masyarakat karena dapat dilaksanakan tanpa berbiaya besar, lebih mempererat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat, dan yang pasti dapat menimbulkan kegembiraan. Yansen juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Utara yang telah mendukung Kormi Kaltara di 5 kabupaten kota dengan memberikan dukungan moral maupun finansial. Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang juga turut hadir menyaksikan pelantikan Kormi Malinau dalam sambutannya berharap agar para pengurus Kormi Malinau dapat aktif menjadikan Kormi sebagai wadah semua aktivitas olahraga masyarakat. Jadi harapannya tentu kita wujudkan secara nyata sebagaimana filosofi dari Kormi adalah olahraga rakyat. Jadi dari rakyatnya, jadi sekarang ungkapan euforia semangat Kormi itu bagaimana rakyat bergembira, itu intinya dulu. Nah karena ini memang melekat pada jiwa rakyat. Nah sehingga dengan demikian harapannya tentu bukan juara yang kita ingin capai, tapi sehat, bugar, dan gembiranya. Dari situlah nanti hasil yang kita dapat bisa menjadi berprestasi, bisa membangun bangsa negara kita. Dengan ada wadah ini artinya semua itu dilembagakan nanti, ya sebagaimana kita dengar tadi pesan dari Ketum Kormi Pusat, bahwa olahraga tradisional bisa diangkat ke tingkat nasional, seperti diharapkan Pak Gubernur tadi bisa nasional, internasional. Saya yakin kalau kita terus melakukan pembinaan dan harapan saya juga kepada kabupaten kota yang semuanya rata-rata punya peran di kabupaten seperti Bupati Malinau, seperti Bulungan, itu langsung menjadi ketua Kormi. Ya saya harapkan ini bukan kompetisi antara komite olahraga ya, tetapi bagaimana nanti saling menopang. Ya kalau masyarakatnya sudah bugar, sudah sehat, bisa menopang KONI, ya saya kira itu. Jadi untuk program kegiatan ini adalah bagian yang memang melekat dengan masyarakat Kabupaten Malinau, dan kami percaya bukan hanya cabang ini, tapi ada beberapa cabang yang akan kita dorong ya menjadi sebuah kompetisi yang kita laksanakan ya ke depan, sehingga di dalam setiap bulan rencana daripada pemerintah daerah nanti berkolaborasi dengan Kormi untuk dilakukan kegiatan festival. Ya ada 11 suku di sini, jadi nanti ada kerjasama antara paguyuban, karena pengurus-pengurus ini adalah bagian cerminan juga masyarakat Malinau yang berwarna-warni ini, dan kita yakin bisa membangun sinergitas olahraga kreasi ini maupun olahraga tradisional ini ke depan. Usai pelantikan dan pengukuhan Kormi Kabupaten Malinau, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Ketua Kormi Kaltara Yansen Papadan, Ketua Kormi Malinau yang juga Bupati Malinau Wempi Wemawa, Komandan Korem 092 Maharaja Lila Brigjen TNI Suratno, dan Lantamal 13 Tarakan Laksma Edi Krisnamurti, Ketua DPRD Malinau serta pejabat lainnya dan masyarakat mengadakan lomba menyumpit. Menyumpit adalah salah satu olahraga tradisional Kabupaten Malinau yang merupakan olahraga turun-menurun. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berharap dengan sering mengadakan lomba atau event olahraga rekreasi masyarakat ini tak hanya mampu melestarikan olahraga tradisional saja, namun ia meyakini akan mampu menggairahkan ekonomi masyarakat setempat.
Ya, karena setiap ada event-event olahraga kemasyarakatan, di situ pasti banyak rombong-rombong yang berjualan. Jadi disitulah terjadinya perputaran ekonomi. Ya, jadi di mana ada suatu kegiatan olahraga, di situ pasti banyak perputaran uang di situ. Ya, kita akan selalu memberikan support kepada ketua-ketua umum Kormi Kabupaten untuk selalu melaksanakan perlombaan-perlombaan. Manakala selalu dilakukan perlombaan-perlombaan olahraga kemasyarakatan, saya yakin tingkat perekonomian semakin baik, dan ini bila berprestasi bisa kita ikutkan di tingkat nasional, bahkan internasional. Apa yang disampaikan Gubernur Kaltara sejalan dengan harapan masyarakat. Salah seorang di antaranya adalah Lengki. Lengki mengharapkan event olahraga tradisional seperti menyumpit ini harus sering-sering dilakukan. Ia bangga karena keterampilan menyumpit yang merupakan warisan leluhur mereka dapat dilestarikan dan diajarkan kepada generasi muda melalui ajang lomba yang diselenggarakan Kormi. Sangat bersyukur kalau olahraga ini dilanjutkan, jangan sampai hilang. Karena ini adalah olahraga bahkan alat berburu leluhur kami hingga saat ini. Jadi dengan diadakannya lomba ini membangkitkan semangat untuk kita meneruskan olahraga ini ke depan. Diharapkan setiap kali ada event diadakan lomba ini. Ini kan biayanya tidak besar. Alat sumpit dan anak sumpit itu disediakan oleh peserta, bukan dari panitia. Kenapa kita tidak mau melaksanakannya? Dari Malinau, Yuli Purnama, Rutadi, TVRI Kaltara melaporkan. Sasaran tembak Masih dalam suasana hari ulang tahun ke-9 Kalimantan Utara, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan melakukan ramah tamah bersama seluruh komponen masyarakat di lapangan Agatis pada Senin 25 Oktober kemarin. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-9 Provinsi Kalimantan Utara menjadi momentum untuk mengembalikan HUT Kaltara yang sebelumnya jatuh pada tanggal 22 April menjadi 25 Oktober berdasarkan Undang-Undang tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Demikian dikatakan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang saat memberikan sambutannya di acara ramah tamah di lapangan Agatis, Kota Tanjung Selor. Acara berlangsung dengan hikmat dan lancar dengan mengangkat tema Kaltara Peduli, Kaltara Bersinergi, Kaltara di Hati. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang berpartisipasi memeriahkan HUT Kaltara tahun ini, khususnya tokoh masyarakat yang berjuang sehingga Kaltara dapat terbentuk. Selain itu, Gubernur juga mengungkapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas semangat dan antusias masyarakat dalam memeriahkan dan menyemarakkan peringatan HUT Kaltara. Gubernur menyebutkan terdapat 50 kegiatan dilaksanakan dengan harapan beberapa kegiatan yang dilaksanakan masuk dalam skala nasional sekaligus menjadi daya tarik pariwisata. Ia berharap segala potensi yang ada di Kaltara dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara. Memberikan apresiasi atas semangat dan antusias seluruh masyarakat dalam memeriahkan dan menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Utara. Terhitung sejak bulan September, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kalimantan Utara ini telah dilaksanakan. Bukan hanya di ibu kota provinsi yang merayakan, tetapi seluruh kabupaten juga ikut merayakan. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga melakukan penyerahan naskah hibah tanah untuk TVRI Kalimantan Utara yang diterima oleh Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Irianto, mewakili Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno. Dari Bulungan, Muhammad Aras, Adpim Pemprov Kaltara, melaporkan. Masih dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-9 Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara
menggelar lomba bernyanyi yang dikemas dalam ASN Idol. Masih dengan nuansa Hari Ulang Tahun Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian DKISP Kalimantan Utara menggelar lomba bernyanyi. Puluhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara mengikuti lomba bernyanyi bertajuk ASN Idol. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan agar peserta dapat menunjukkan kemampuan vokalnya dengan maksimal, sehingga pemenang nantinya dapat mengikuti dan bergabung pada acara pencarian bakat yang dilaksanakan televisi baik swasta maupun nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kalimantan Utara, Iskandar, mengatakan lomba itu khususnya diperuntukkan pada seluruh aparatur negara atau ASN di Kaltara. Iskandar menyebutkan sebanyak 64 peserta yang merupakan ASN se-Kaltara ikut dalam lomba itu dengan kategori pop 43 peserta dan dangdut 24 peserta. Lebih lanjut, Iskandar mengungkapkan tujuan kegiatan itu adalah untuk memeriahkan perayaan HUT ke-9 Provinsi Kalimantan Utara sekaligus mencari dan mengembangkan bakat ASN di Kaltara. Dari Bulungan, Aras TVRI Kaltara melaporkan. Saudara, berita tentang pelantikan pejabat tinggi Pratama akan tayang setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, Kalimantan Utara hari ini. Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Barangnya di pagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengambil sumpah jabatan kepada sejumlah pejabat tinggi Pratama di lingkup Provinsi Kaltara. Para pejabat yang dilantik diharapkan dapat melakukan inovasi dan memunculkan ide-ide kreatif dalam menjalankan tugasnya. Sebanyak 25 pejabat tinggi Pratama di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara dilantik oleh Gubernur Zainal Arifin Paliwang di Gedung Gabungan Gadis Rabu siang. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kepada pejabat yang telah dilantik agar bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, memberikan kinerja yang terbaik dan memberikan dedikasi serta loyalitas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Gubernur menekankan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang baru dilantik agar dapat berinovasi dan kreatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga terjadi perubahan yang berdampak baik di dalam roda pemerintahan. Munculkan kreativitas, munculkan perubahan-perubahan di mana saudara melaksanakan tugas. Di mana kita melaksanakan tugas, di situ harus ada perubahan. Sehingga keberadaan saudara-saudara sebagai pejabat yang telah ditetapkan menduduki jabatan itu akan terasa
terutama di bawah saudara-saudara. Artinya, kalau misalnya si A kemarin menjabat di situ, kemudian diganti pejabat baru, tetapi hanya begitu saja, sama saja dengan kemarin, nggak ada perubahan. Selain itu, para kepala OPD juga harus terjun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi atau kebijakan yang pro kepada masyarakat. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kaltara melaporkan. Sebanyak 1.500 dosis vaksin COVID-19 dialokasikan untuk mahasiswa Universitas Borneo Tarakan atau UBT. Kegiatan ini sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19 khususnya di lingkungan pelajar. Sebagai upaya membantu program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Tarakan, Lantamal 13 Tarakan kembali menyiapkan 1.500 dosis vaksin jenis Sinovac yang bersumber dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2 Tarakan kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan atau UBT. Dan Lantamal 13 Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti mengatakan kegiatan itu melibatkan 53 tenaga kesehatan atau nakes yang terdiri atas Diskes Lantamal 13, RSAL Ilyas Tarakan, Yon Marhanlan 13 Tarakan, KKP kelas 2 Tarakan, Politeknik Tarakan, dan RS Bayangkara, serta Nakes Universitas Borneo Tarakan. Dan Yon Marhanlan 13, Letkol Marinir Parison Renaldo Siregar menuturkan vaksinasi massal kepada para mahasiswa sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19. Kegiatan serbuan vaksin COVID-19 ini merupakan perintah langsung dari pimpinan TNI Angkatan Laut pada satuan ataupun jajaran di bawahnya. Melalui Lantamal 13, TNI AL melaksanakan serbuan vaksin di Universitas Borneo. Dalam hal ini sasarannya adalah mahasiswa Universitas Borneo di Tarakan. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk membantu program pemerintah dalam menangani percepatan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Tarakan. Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Borneo Tarakan, Daud Nawir menyampaikan apresiasinya kepada Lantamal 13 atas bantuan vaksinasi kepada mahasiswa yang belum mendapatkan vaksinasi. Kami pimpinan Universitas Borneo Tarakan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Lantamal atas bantuannya melaksanakan vaksinasi kepada mahasiswa kami yang notabene memang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali. Mudah-mudahan keberlanjutan kegiatan ini dapat melibatkan semua mahasiswa yang dilaksanakan. Daud Nawir mengharapkan seluruh mahasiswanya mendapatkan vaksinasi sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kampus. Muhammad Aras, Akpim Pemprov Kaltara melaporkan. Saudara, demikianlah Kalimantan Utara hari ini. Akhirnya saya Firsta Susan Ferdiani pamit undur diri dari hadapan Anda. Tak lupa kami kembali menginformasikan kepada Anda bahwa Anda dapat menyaksikan siaran TVRI Kalimantan Utara melalui kanal 36 digital. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.